Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, sahabat Rina. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, silakan absen terlebih dahulu Bunda semuanya dari daerah mana saja ya yang sudah subscribe. Semoga rezekinya lancar ya. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun pukul 4 subuh untuk menyiapkan sarapan buat keluarga besar suamiku. Sudah 8 tahun aku menikah dengan Bayu, dan selama itu pula aku tinggal di rumah mertuaku yang besar di kawasan Elite Menteng. Tapi sayangnya, meski rumahnya mewah, hati penghuninya tidak semewah bangunannya. Rina, Rina, mana kopinya? Sudah jam segini kok belum ada? Teriak Mama Sari, ibu mertuaku dari kamar. Aku bergegas membuat kopi susu hangat kesukaannya. Tanganku masih gemetar karena kelelahan. Semalam, aku baru tidur jam 2 pagi setelah membereskan bekas acara arisan Mama Sari dan teman-temannya. Nih Ma, kopinya, ucapku sambil mengetuk pintu kamar. Masuk saja, jangan cuma ngetuk-ngetuk doang. Aku masuk dengan hati-hati. Mama Sari sudah duduk di tepi ranjang king size-nya, wajahnya masih kusut karena habis bangun tidur. Lama banget sih bikinnya, kopi segini aja lama. Pantas aja, Bayu belum punya anak. Istrinya kerjaannya lemot melulu. Kata-kata itu menusuk hatiku dalam-dalam. Sudah berkali-kali Mama Sari menyindir soal kami yang belum dikaruniai anak. Padahal kami sudah berusaha dan dokter bilang tidak ada masalah dengan kesuburan kami berdua. Maaf Ma, tadi oven masih panas buat roti. Takut kopi jadi pahit kalau airnya terlalu panas. Alasan melulu. Udah sana, bikinin sarapan buat semuanya. Jangan sampai telat kayak kemarin. Aku keluar dari kamar dengan hati hancur. Setiap hari seperti ini, diperlakukan seperti pembantu di rumah sendiri. Bayu tidak pernah membela, bahkan seringkali ikut-ikutan menyalahkanku kalau ibunya komplain. Di dapur, aku mulai menyiapkan sarapan untuk 7 orang. Papa Budi, ayah mertua, Mama Sari, Bayu, Dila, adik ipar, Riko, suami Dila, dan kedua anak mereka. Nasi uduk, telur dadar, ayam goreng, sambal, kerupuk, dan buah potong. Mbak Rina, lapar nih. Sarapannya udah siap belum? Teriak Dila dari ruang keluarga. Sebentar ya Dil, lagi goreng ayamnya. Lama banget sih, gua kan mau ke salon pagi-pagi. Masa nunggu lo terus? Aku mempercepat gerakan tanganku. Dila memang selalu seperti ini, manja dan tidak sabaran. Sebagai anak bungsu yang dimanja, dia merasa berhak diperlakukan istimewa oleh semua orang, termasuk aku. Saat semua makanan sudah tersaji di meja makan, keluarga besar itu mulai berkumpul. Aku ikut duduk di ujung meja, seperti biasa mendapat tempat yang paling tidak strategis. Wah, nasi uduknya enak banget Mbah, puji Riko sambil makan lahap. Iya dong, Rina kan emang jago masak. Makanya dia cocok jadi istri kedua, ledek Dila sambil tertawa kecil. Dila, tegur Papa Budi pelan. Apa sih Pa, bercanda aja. Lagian kan bener, selama ini Rina kerjanya ya kayak istri kedua. Ngurus rumah, masak, beresin semuanya. Aku menunduk dalam-dalam, hati rasanya tercabik-cabik mendengar sindiran Dila. Bayu hanya diam saja, bahkan sesekali ikut tersenyum mendengar candaan adiknya. Setelah sarapan, semuanya berbencar ke aktivitas masing-masing. Papa Budi ke kantor, Mama Sari ke pengajian, Dila dan Riko ke mal bersama anak-anak mereka. Yang tersisa hanya aku dan Bayu. Bay, aku capek diperlakukan kayak gini terus, ucapku sambil membereskan piring kotor. Diperlakukan gimana? Mereka kan cuman bercanda, Rin. Bercanda?
Setiap hari aku disuruh-suruh, diremehkan, bahkan dianggap seperti pembantu. Kamu sebagai suamiku tidak pernah membela. Jangan gitu dong, Rin. Mereka kan keluargaku. Kamu harus sabar dan pengertian. Aku sudah sabar 8 tahun, Bay. Kapan mereka menghargai pengorbananku? Kapan mereka melihat aku sebagai bagian keluarga, bukan pembantu? Bayu menghela napas panjang. Rina, tolong jangan dramatis. Hidup kita kan enak di sini. Rumah mewah, makan tidak pernah kekurangan. Masa sih kamu tidak bisa menghargai kebaikan mereka? Kebaikan? Yang mana kebaikannya, Bay? Yaitu mereka nerima kamu tinggal di rumah ini, makan gratis. Kata-kata Bayu bagaikan tamparan keras di wajahku. Selama ini dia menganggapku sebagai beban, bukan sebagai istri yang telah mengorbankan segalanya untuk keluarganya. Gratis, aku kerja dari subuh sampai larut malam setiap hari, Bay. Aku yang masak, beresin rumah, nyuci, ngurus semua keperluan keluarga kalian. Mana ada gratisnya? Sudahlah, Rin, kamu jangan ngomel melulu. Nanti ibu dengar, bisa marah lagi. Aku terdiam, tidak ada gunanya berbicara dengan Bayu. Dia sudah buta karena terlalu dimanja keluarganya. Yang tidak mereka ketahui adalah siapa aku sebenarnya. Aku Rina Pratiwi, putri tunggal dari mendiang Harto Pratiwi, pemilik PT Pratiwi Konstruksi, perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia. Setelah ayah meninggal 2 tahun lalu, seluruh harta warisan sudah berada dalam kendali penuh aku. Tapi aku sengaja merahasiakan identitas ini dari keluarga Bayu. Aku ingin merasakan dicintai apa adanya, bukan karena harta. Sayangnya, meski hidup sederhana, aku tetap diperlakukan dengan buruk. Aku bekerja sebagai freelance graphic designer dengan penghasilan pas-pasan, sengaja untuk menjaga penyamaranku. Uang warisan ayah kumpu dengan nama samaran dan dikelola oleh Pak Yohanes, pengacara kepercayaan keluarga kami. Sore itu, seperti biasa, aku harus menyiapkan makan malam untuk semua orang. Menu hari ini adalah soto ayam dengan nasi putih hangat. Aku sudah memasak dari jam 3 sore agar semua siap saat mereka pulang. Rina, sotoan ini kok hambar banget sih? Kurang garam atau gimana? Komplain Mama Sari sambil menyuap soto dengan wajah kesal. Maaf, Ma. Mungkin kurang garam dikit. Ya udah, tambahin dong, jangan diem aja. Aku bangkit mengambil garam dan menaburkannya ke mangkuk Mama Sari. Tapi sepertinya dia masih tidak puas. Sekarang malah keasenan. Rina, kamu ini masak kok asal-asalan sih? Mana ada yang namanya nambah garam ke soto yang udah jadi? Ma, tadi Mama bilang kurang garam. Jangan bantah, kamu memang tidak becus masak. Papa Budi yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Sari, jangan terlalu keras sama Rina. Dia sudah berusaha. Apa sih Budi? Rina tuh perlu dikasih tahu supaya bisa jadi istri yang baik. Lihat tuh Riko, dia tidak pernah komplain sama masakan Dila. Soalnya Dila masak pakai catering, Mah. Jadi ya pasti enak. Celetuk Dila sambil tertawa. Semuanya tertawa kecuali aku. Aku merasa sangat terhina. Sudah capek masak dari sore. Malah dihina habis-habisan. Bener tuh kata Dila. Makanya Rina belajar masak yang bener. Jangan asal masak terus disajikan. Tambah Mama Sari. Bayu yang melihat aku mulai meneteskan air mata hanya berkata, Rin, sudahlah, lain kali lebih hati-hati lagi ya masaknya. Tidak ada pembelaan, tidak ada kata-kata penghibur.
Yang ada hanya suruhan untuk lebih berhati-hati. Seolah kesalahan memang sepenuhnya di aku. Malam itu, aku menangis sendirian di kamar. Aku sudah tidak tahan lagi diperlakukan seperti ini. Tapi setiap kali aku bilang mau pindah, Bayu pasti marah dan bilang aku tidak menghargai keluarganya. Keesokan paginya, saat semua orang sudah pergi, aku menelepon Pak Yohanes. "Selamat pagi, Pak Jo. Ini Rina." "Selamat pagi, Bu Rina. Ada apa, Bu? Suara ibu kok terdengar sedih?" "Pak Jo, saya sudah tidak tahan lagi. Saya ingin mengakhiri penyamaran ini." "Maksud ibu?" "Saya mau mereka tahu siapa saya sebenarnya. Saya mau mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka selama ini." Pak Johannes terdiam sejenak. "Bu, ibu yakin kalau identitas ibu terbuka, tidak ada jalan untuk kembali lagi?" "Saya yakin, Pak Jo. Tolong atur pertemuan dengan seluruh Dewan Direksi PT Pratiwi Konstruksi minggu depan." "Baik, Bu, akan saya atur." Setelah menutup telepon, aku merasa sedikit lega. Akhirnya keputusan sudah diambil. Mereka akan segera tahu siapa Rina yang selama ini mereka hina dan remehkan. Ternyata timingnya sangat pas. Papa Budi sedang menghadapi masalah besar di kantornya. Perusahaan konstruksi tempatnya bekerja sebagai direktur keuangan terancam bangkrut karena kehilangan kontrak besar dari PT Pratiwi Konstruksi. Gimana sih caranya biar bisa ketemu sama owner PT Pratiwi itu? Gumam Papa Budi saat makan malam sambil tampak frustasi. "Emang kenapa sih, Pak, sama perusahaan itu?" tanya Dila. "Mereka tiba-tiba batalin kontrak sama kita tanpa alasan yang jelas. Padahal kontrak itu nilainya 500 miliar. Kalau sampai nggak ada solusi, perusahaan Papa bisa bangkrut." Mama Sari terlihat panik. "Terus gimana dong? Masa Papa sampai kehilangan kerjaan?" "Papa lagi usaha cari koneksi buat bisa ketemu langsung sama ownernya. Katanya orangnya sangat tertutup, jarang muncul di publik." Aku menahan senyum mendengar pembicaraan mereka. Mereka tidak tahu bahwa owner misterius yang mereka cari sedang duduk di meja yang sama dengan mereka. "Papa, kenapa nggak coba minta bantuan Rina buat cariin koneksi?" canda Dila. "Siapa tahu dia kenal sama orang dalam." Semuanya tertawa keras mendengar candaan Dila. "Rina, kenal sama owner perusahaan sebesar itu? Dia aja kerjaannya cuma desain grafis seadanya," sahut Mama Sari sambil tertawa. "Iya, mana mungkin Rina punya koneksi segede itu? Dia kan cuma lulusan universitas biasa," tambah Bayu. Mendengar mereka menertawakanku, aku semakin yakin dengan keputusan yang sudah kuambil. Keesokan harinya, Pak Johannes menelepon. "Bu Rina, pertemuan sudah dijadwalkan hari Jumat, jam 10 pagi di kantor pusat. Semua direksi akan hadir." "Terima kasih, Pak Jo. Oh iya, tolong siapkan juga data lengkap tentang PT Graha, karya perusahaan tempat mertua saya bekerja." "Akan saya siapkan, Bu." Hari Jumat pun tiba. Aku berpakaian rapi dengan setelan blazer hitam dan sepatu high heels. Rambut aku sanggul rapi dan memakai sedikit makeup untuk menutupi mata sembab karena sering menangis. Di kantor PT Pratiwi Konstruksi, semua direksi sudah berkumpul di ruang rapat utama. Mereka terlihat penasaran siapa sosok owner misterius yang selama ini jarang menampakkan diri. "Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian," sapaku saat memasuki ruangan. Wajah mereka tampak terkejut melihat sosok muda berusia 30 tahun masuk ke ruangan.
Perkenalkan, saya Rina Pratiwi, putri dari mendiang Bapak Harto Pratiwi. Mulai hari ini, saya akan terjun langsung memimpin perusahaan ini. Ruangan menjadi hening sejenak. Pak Johannes kemudian membuka map berisi surat wasiat dan dokumen legalitas yang membuktikan kepemilikanku atas perusahaan. Saya tahu selama ini kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa saya tidak pernah muncul? Itu karena saya ingin belajar memahami kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Pak Hendro, salah satu direktur senior, angkat bicara. Bu Rina, kami sangat senang akhirnya Ibu bersedia memimpin langsung. Ada hal-hal penting yang perlu segera diputuskan. Ya, saya tahu, makanya saya di sini. Pertama-tama, saya ingin membahas tentang PT Graha Karya yang kontraknya kita batalkan minggu lalu. Para direksi saling pandang. Bu, perusahaan itu memang kinerjanya menurun drastis akhir-akhir ini. Banyak proyek yang terlambat dan over budget. Jelas Pak Martin, Direktur Operasional. Saya sudah review laporannya, tapi saya ingin tahu siapa direktur keuangan mereka saat ini. Namanya Bapak Budi Hartawan, Bu. Aku tersenyum tipis. Baik, saya ingin bertemu dengan beliau. Atur pertemuan hari Senin. Baik, Bu, akan kami atur. Sepulang dari kantor, aku merasa lega dan deg-degan sekaligus. Sebentar lagi, topeng penyamaran ini akan terbuka. Mereka akan tahu siapa yang selama ini mereka hina. Weekend itu, aku jalani seperti biasa. Bangun subuh, masak untuk 7 orang, beresin rumah, nyuci, dan melayani segala kebutuhan keluarga Bayu. Tapi kali ini, ada perbedaan dalam hatiku. Ada kepercayaan diri dan kekuatan baru yang tumbuh. Rina, besok Papa ada meeting penting sama PT Pratiwi. Tolong bangun lebih pagi buat nyiapin sarapan yang enak ya. Pinta Papa Budi saat makan malam minggu. Iya Pa, mau sarapan apa? Yang bergizi aja. Papa harus fit buat presentasi besok. Semoga aja bisa dapat kontrak lagi dari mereka. Amin Pa, semoga lancar ya meetingnya. Makasih ya Rin, kamu memang menantu yang baik, ucap Papa Budi tulus. Hanya Papa Budi yang sesekali bersikap baik padaku. Walaupun dia juga tidak pernah membela saat aku dihina anggota keluarga lainnya. Senin pagi, seperti biasa, aku bangun jam 4 subuh. Tapi kali ini perasaan deg-degannya luar biasa. Hari ini Papa Budi akan bertemu langsung denganku, tapi dia tidak tahu kalau yang akan ditemuinya adalah menantunya sendiri. Papa, sarapannya sudah siap. Panggil aku dari dapur. Papa Budi keluar dari kamar dengan setelan jas terbaiknya. Wajahnya tampak tegang, tapi optimis. Wah, roti bakar dan telur dadar kesukaanku. Makasih ya Rin. Sama-sama Pa. Papa pasti bisa kok. Papa kan pinter dan pengalaman kerjanya sudah banyak. Doain aja ya Rin, semoga lancar. Kalau dapat kontrak lagi, Papa bakal beliin kamu sesuatu deh. Setelah Papa Budi berangkat, aku juga bersiap-siap. Kali ini aku akan tampil sebagai owner PT Pratiwi Konstruksi yang sesungguhnya. Di kantor, Papa Budi sudah menunggu di ruang tamu dengan raut wajah gugup. Dari kamera CCTV di ruanganku, aku bisa melihat dia mondar-mandir tidak karuan. Pak Jo, sudah siapkah semuanya? Sudah Bu, Pak Budi sudah menunggu dari setengah jam yang lalu. Baik, silakan bawa beliau ke ruang rapat. 5 menit kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Papa Budi masuk dengan langkah gugup, diikuti oleh Pak Yohanes.
Saat melihatku duduk di ujung meja, Papa Budi terlihat sangat terkejut. Matanya membulat tidak percaya. Rina, selamat pagi Pak Budi, silakan duduk. Papa Budi masih terdiam dengan mulut menganga. Dia tidak bisa memproses apa yang dilihatnya. Pak Budi, ini Pak Johannes, pengacara dan penasihat saya. Dan saya, Rina Pratiwi, owner PT Pratiwi Konstruksi. Rina, kamu maksudnya? Ya, Pak. Saya owner perusahaan yang Bapak cari selama ini. Saya yang membatalkan kontrak perusahaan Bapak minggu lalu. Papa Budi terduduk lemas di kursi. Wajahnya pucat pasi. Tapi, kamu kan cuma freelancer desain grafis yang tidak punya apa-apa. Ya, itu yang kalian pikir selama ini. Aku mengeluarkan berkas-berkas yang sudah disiapkan Pak Yohanes. Ini surat wasiat almarhum ayah saya. Ini sertifikat kepemilikan saham PT Pratiwi Konstruksi. Dan ini laporan keuangan yang menunjukkan aset perusahaan saat ini. Papa Budi membaca satu persatu dokumen dengan tangan gemetar. Angka-angka di laporan keuangan membuat matanya semakin melebar. 5 triliun rupiah, bisiknya nyaris tidak terdengar. Ya Pak, itulah total aset perusahaan saya saat ini. Belum termasuk aset-aset pribadi lainnya. Rina, kenapa? Kenapa kamu tidak bilang selama ini? Aku menarik napas dalam-dalam. Karena saya ingin tahu bagaimana keluarga Bapak memperlakukan saya tanpa embel-embel harta. Dan hasilnya, selama 8 tahun saya diperlakukan seperti pembantu di rumah sendiri. Papa Budi menunduk dalam-dalam. Dia pasti teringat semua perlakuan buruk keluarganya terhadapku. Rina, maafkan kami. Pak, saya tidak marah kepada Bapak. Bapak satu-satunya yang sesekali bersikap baik sama saya. Tapi keluarga yang lain, aku menunjukkan sebuah map baru. Ini rekaman percakapan dan video yang saya kumpulkan selama 8 tahun. Rekaman Mama Sari menghina saya, Dila yang merendahkan saya, dan Bayu yang tidak pernah membela saya. Papa Budi membuka map itu. Di dalamnya ada puluhan foto dan transkrip percakapan yang menunjukkan bagaimana aku diperlakukan di rumah mereka. Ya Tuhan, kami sudah berbuat keji padamu, Rin. Sekarang Bapak tahu, dan sekarang keputusan ada di tangan saya. Perusahaan Bapak masih bisa diselamatkan, tapi dengan syarat. Syarat apa, Rin? Pertama, Bapak harus jujur kepada keluarga tentang siapa saya sebenarnya. Kedua, mereka harus meminta maaf secara langsung kepada saya. Ketiga, perlakuan terhadap saya harus berubah total. Papa Budi mengangguk cepat. Akan aku lakukan, Rin. Aku janji. Baik. Kalau mereka bisa memenuhi syarat itu, kontrak 500 miliar tadi akan saya kembalikan. Bahkan, saya akan menambahkan kontrak baru senilai 1 triliun. Mata Papa Budi berkaca-kaca mendengar penawaran itu. Tapi, kalau mereka masih sombong dan tidak menghargai, maka tidak hanya kontrak yang hilang. Saya juga akan memastikan tidak ada perusahaan konstruksi lain yang mau bekerja sama dengan perusahaan Bapak. Papa Budi menelan ludah. Dia tahu betul kekuatan PT Pratiwi Konstruksi di industri ini. Aku mengerti, Rin. Aku akan sampaikan semuanya. Pak Jo, tolong antar Pak Budi ke lobi. Saya tunggu kabar baik dari Bapak maksimal 3 hari. Setelah Papa Budi pergi, aku merasa lega sekaligus deg-degan.
Sebentar lagi, kedokku akan terbuka. Mereka akan tahu siapa yang selama ini mereka injak-injak. Sore harinya, aku pulang ke rumah seperti biasa. Tapi suasana rumah terasa berbeda. Papa Budi belum pulang, padahal biasanya dia sudah ada di rumah jam segini. Mbak Rina, Papa lama banget ya hari ini. Biasanya kan udah pulang, komen Dila sambil main ponsel. Mungkin lagi meeting penting, jawabku sambil menyiapkan makan malam. Jam 8 malam, Papa Budi baru pulang. Wajahnya pucat dan tatapannya kosong. Dia langsung masuk kamar tanpa menyapa siapa-siapa. Papa, kenapa? Kok kayak orang abis kena musibah? Tanya Mama Sari sambil mengetuk pintu kamar. Kumpulin semua orang di ruang keluarga. Ada yang harus aku bicarakan, ucap Papa Budi dengan suara berat. Kami semua berkumpul di ruang keluarga. Papa Budi duduk dengan wajah serius yang tidak biasa. Aku mau minta maaf sama Rina, katanya tiba-tiba. Semua orang terdiam bingung. Pa, kenapa tiba-tiba minta maaf sama Rina? Tanya Bayu. Karena selama ini kita semua sudah berbuat tidak adil sama dia. Kita sudah memperlakukan dia seperti pembantu. Padahal, Papa Budi terdiam sejenak, menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Padahal apa, Papa? Desak Dila penasaran. Padahal dia adalah Rina Pratiwi, putri tunggal pemilik PT Pratiwi Konstruksi. Keheningan total menyeruak ruang keluarga, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Apa? Mama Sari yang pertama bereaksi. Maksud Papa apa? Rina adalah owner perusahaan terbesar di Indonesia. Dia yang membatalkan kontrak perusahaan Papa minggu lalu. Mata Bayu membulat sempurna. Rin, itu benar. Aku mengangguk pelan. Ya, itu benar. Tapi, kamu kan kerja freelance. Gagu Dila. Itu hanya penyamaran. Aku ingin tahu bagaimana kalian memperlakukan aku tanpa pengaruh harta. Mama Sari tiba-tiba berdiri dengan wajah memerah. Rina, kenapa kamu bohong sama kita selama ini? Bohong? Aku tidak pernah berbohong. Kalian yang tidak pernah bertanya atau peduli dengan latar belakangku. Terus, selama ini kamu pura-pura miskin. Kamu pura-pura susah. Aku tidak pura-pura apa-apa, Ma. Aku hidup sederhana karena aku memilih hidup sederhana. Bayu yang masih syok tiba-tiba marah. Rina, kamu tega banget sama keluarga aku. Kamu bikin Papa hampir bangkrut. Aku bikin Papa hampir bangkrut, atau kalian yang sudah merusak hubungan kita selama 8 tahun. Aku berdiri dan menghadap mereka semua. Selama 8 tahun, aku diperlakukan seperti pembantu. Setiap hari disuruh-suruh, dihina, diremehkan. Tidak pernah sekalipun kalian menghargai pengorbananku. Pengorbanan apaan sih? Kamu kan hidup enak di rumah ini. Bantah Dila. Hidup enak? Bangun jam 4 subuh setiap hari, masak untuk 7 orang, beresin rumah sebesar ini sendirian, nyuci semua pakaian kalian. Itu namanya hidup enak. Ya, itu kan kewajiban istri, sahut Mama Sari. Kewajiban istri? Aku istri Bayu, bukan pembantu keluarga Bayu. Ruang keluarga kembali hening. Mereka mulai menyadari kesalahan mereka. Tapi Rin, kenapa harus dibawa ke urusan kerja Papa? Tanya Bayu dengan nada memohon. Karena aku sudah tidak tahan lagi. Aku butuh kalian sadar dan menghargai aku sebagai manusia. Papa Budi yang sejak tadi menunduk akhirnya angkat bicara. Rina, benar.
Selama ini kita memang terlalu berlebihan. Kita harus minta maaf. Minta maaf? Papa bela dia, padahal dia yang bikin papa hampir kehilangan kerjaan. Protes Dila. Dila, Rina punya hak untuk melakukan apa yang dia mau dengan perusahaannya. Kita yang salah karena tidak menghargai dia. Tapi, Pa, tidak ada tapi-tapian. Sekarang kita minta maaf sama Rina dan berharap dia mau memaafkan kita. Papa Budi berdiri dan berjalan ke hadapanku. Lalu dia berlutut di depanku. Rina, aku minta maaf atas semua perlakuan buruk keluarga kami. Aku minta maaf karena tidak pernah membela kamu. Tolong maafkan kami. Melihat Papa Budi berlutut, yang lain mulai menyusul. Mama Sari, Dilla, dan Riko ikut berlutut. Hanya Bayu yang masih berdiri dengan wajah merah menahan malu. Bayu, kamu tidak minta maaf? Tanyaku. Rin, aku minta maaf juga. Maafin aku ya, aku janji akan berubah. Bayu akhirnya ikut berlutut di hadapanku. Melihat keluarga yang selama ini sombong kini berlutut memohon maaf, membuatku terharu sekaligus lega. Semuanya berdiri, aku memaafkan kalian. Mereka berdiri dengan wajah penuh rasa bersalah. Tapi, lanjutku, mulai sekarang perlakuan kalian harus berubah. Aku bukan pembantu. Aku istri Bayu dan menantu di keluarga ini. Iya Rin, kami janji akan berubah, ucap Papa Budi. Dan soal kontrak perusahaan Papa, besok akan aku kembalikan. Bahkan, aku akan tambahkan kontrak baru. Papa Budi langsung berlutut lagi. Terima kasih Rin, terima kasih banyak. Papa tidak usah berlutut lagi. Sekarang kita sama-sama keluarga. Hari-hari berikutnya, perlakuan mereka berubah 180 derajat. Mama Sari yang biasanya galak sekarang jadi sangat manis. Dilla yang suka meremehkan sekarang jadi hormat. Bayu jadi suami yang protektif. Tapi perubahan paling drastis terjadi saat identitasku tersebar ke tetangga-tetangga. Rumah kami jadi sering didatangi tamu-tamu penting yang ingin berkenalan denganku. Bu Rina, ini ada Pak RT mau ketemu. Lapor Mama Sari sambil membawakan minuman untuk tamu. Mama tidak usah servis aku. Panggil pembantu saja. Tidak apa-apa, Rin. Mama senang kok melayani anak sendiri. Kata anak sendiri, itu membuat hatiku hangat. Selama 8 tahun baru kali ini, Mama Sari menyebutku sebagai anak. Suatu hari, tetangga yang dulu sering meremehkanku datang dengan membawa oleh-oleh. Bu Rina, ini saya bawakan kue dari Bali. Semoga berkenan ya, ucap Bu Marta, tetangga yang dulu sering nyinyir soal pekerjaanku. Terima kasih Bu, tapi Bu Marta tidak usah repot-repot. Tidak apa-apa Bu, saya senang bisa bertetangga dengan pengusaha sukses seperti Ibu. Pengusaha sukses? Dulu aku cuman istri yang kerjanya tidak jelas di mata mereka. Sekarang aku jadi pengusaha sukses yang patut dihormati. 3 bulan kemudian, Bayu mengajak aku makan malam romantis di rooftop hotel mewah. Rin, makasih ya udah mau memaafkan keluarga aku. Makasih juga udah sabar selama ini. Sama-sama, Bay. Yang penting sekarang kita sudah saling memahami. Iya, dan aku baru sadar betapa beruntungnya aku punya istri seperti kamu. Cantik, baik hati, pinter, dan kaya pula. Candanya sambil tertawa. Jangan karena aku kaya ya, Bay. Enggak kok, aku udah jatuh cinta sama kamu dari dulu sebelum tahu kamu siapa.
Kalau aku cinta sama harta kamu, dari dulu aku pasti udah curiga kenapa kamu bisa hidup tanpa kerja keras. Bener juga, Bayu memang tidak pernah mempersoalkan aku jarang terima kerjaan, tapi selalu ada uang untuk kebutuhan pribadi. Bay, aku mau bilang sesuatu. Apa? Aku hamil. Bayu terdiam sejenak, lalu wajahnya berbinar cerah. Benaran? Iya, udah tes tadi pagi. Bayu langsung berdiri dan memelukku erat. Alhamdulillah, akhirnya terima kasih ya Rin. Malam itu kami berdua menangis bahagia. Setelah 8 tahun menunggu, akhirnya Allah memberikan kami amanah yang indah. Sampai di rumah, Bayu langsung mengumumkan kabar bahagia itu kepada keluarganya. Semuanya, aku mau ngumumin kabar gembira. Rina hamil. Keluarga langsung bersorak bahagia. Mama Sari sampai menangis haru. Alhamdulillah, akhirnya cucu pertama Mama. Rina, mulai besok kamu tidak usah ngapa-ngapain ya. Biar Mama yang urus semua. Tidak usah, Ma. Aku masih kuat. Enggak, kamu harus istirahat total. Kehamilan pertama itu penting banget. Dan benar saja, sejak hari itu aku diperlakukan seperti ratu di rumah sendiri. Mama Sari yang memasak, Dila yang bebersih, bahkan Bayu yang nyuci pakaian kami. 9 bulan kemudian, aku melahirkan anak laki-laki yang sehat dan lucu. Kami beri nama Arkan. Keluarga Bayu sangat bahagia dan menyayangi cucu pertama mereka. Rina, terima kasih ya, udah kasih cucu pertama buat keluarga kami, ucap Papa Budi sambil menggendong Arkan. Sama-sama Pa, Arkan kan cucu Papa juga. Iya, dan aku janji akan jadi kakek terbaik buat Arkan. Sekarang hidupku sudah sempurna. Punya suami yang sayang, mertua yang menghargai, dan anak yang sehat. Karma memang bekerja dengan caranya sendiri. Kesabaran dan keikhlasanku selama 8 tahun akhirnya berbuah kebahagiaan yang hakiki. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku, Bunda. Hikmah yang bisa diambil adalah jangan pernah meremehkan orang lain. Kita tidak tahu siapa sebenarnya orang yang ada di depan kita. Yang terpenting, perlakukan semua orang dengan baik tanpa melihat status atau hartanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.